Natasha Bani dengan NIM 632406889, kelas 634A26 dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cabang Selipi, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan forecasting, khususnya pada metode yang sudah saya pelajari. Yuk, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke data penjualan ini, mana saya mengambil forecasting itu Mitsubishi Fuso dari tahun 2014 sampai 2025. Berikut data penjualannya, salesnya, dan sumbernya. Berarti sekarang kita hitung untuk tahun berikutnya, tahun 2026. Yang pertama, kita pakai metode time series moment. Nah, ini tahun sales dari penjualan Y, X-nya ini, karena ini dapat dari mana? Kita kan 2014 sampai 2025 itu 12 ya, genap. Berarti N-nya itu untuk tahun 2026 itu 12. Nah, XY-nya ini dapat dari sales data penjualan Y dikali dengan X. Kita kalikan. Lalu X2-nya ini, X pangkat 2, itu dapat dari ini, X pangkat 2. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara perhitungannya? Kita ketahui dulu nih rumusnya, yaitu persamaan 1, Y sama dengan A dikali M tambah B-nya ini X. Lalu XY sama dengan A-nya ini X ditambah B-nya ini X2. Jadi, kita cari B-nya dulu. Nah, caranya gimana? Yaitu persamaan 1. Dulu kita cari, yaitu Y-nya itu dapat dari ini, 453.722 sama dengan 12 itu, N-nya itu ini, 12 ya. Lalu ditambah dengan 6666, B-nya itu X. Ini ya. Terus yang persamaan 2 untuk XY-nya ini dapat dari sini, lalu sama dengan X-nya ini dapat dari sini 66 tambah B-nya itu X2. Nah, sebelum kita jumlahkan, nah dikali 11, kenapa dikali 11 kali 2? Karena saya ingin mengeliminasi B, jadi yang 12 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 66. Contohnya kayak sama dengan 12 dikali dengan 11 terus 32, terus 66 dikali dengan 2 itu 132. Jadi B nya ini jadi dikali 11 sama dikali 2. Lalu kita jumlahkan, itu dapat dari 453.722 dikali dengan 11, terus juga sama juga 12 dikali dengan 11, 66 dikali 11, 2.266.471 dikali 2, 66 dikali 2, 506 dikali 2. Lalu kita jumlahkan. Nah, lalu dibagi 458.000 dibagi dengan min 286, hasilnya min 1601. Jadi B-nya ini 1601, min 1601 ya. Lalu selanjutnya kita hitung A. Nah, A-nya gimana? A-nya itu 453.722 itu Y sama dengan N ditambah dengan X ditambah dengan X, lalu Y sama dengan 12, A ditambah dengan 66. Nah, min dimasukkan ya yang B-nya, jadi min 1601. 453.722 sama dengan 12A ditambah dengan ini 105-nya itu hitung 66 dikali min 1601, jadi hasilnya min 105.666. Lalu kita turunkan 12A di 453.722 dikurang dengan min 105.66, hasilnya 559.388. Lalu kita bagi dengan 12, yaitu hasilnya 46.615,5. Selanjutnya kita hitung Y. Nah, rumus Y-nya ini, Y sama dengan A ditambah B ditambah BX gitu ya, sama dengan Y sama dengan A-nya ini dapat dari sini 615,5 ditambah B-nya ini 1601. Lalu X-nya ini 12 ya. Kita kecilkan dulu sebentar. Nah, ini ya. Lalu jumlah min 1601 dikali 12, lalu hasilnya min 1912 ditambah 46.615,5, ini hasilnya 27401. Nah, lalu kita buatkan ininya ya. Jadi untuk tahun 2026 itu hasilnya 27401. Lalu kita buatkan forecastingnya.
kita buatkan forecasting. Nah, jadi ada tahun salesnya. Nah, forecasting Mitsubishi Fuso. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu Time-Least Square. Time-Least Square ya, kita masuk ke metode kedua. Itu caranya gimana? Nih, kita itu berbeda ya tahun X-nya, karena kan tadi tahun X-nya itu dari 0 sampai dengan 11. Itu karena kita genap dari awal, jadi ini itu kelipatan 3. Dari 20 itu 1, min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. Lalu selanjutnya juga sama bawahnya ikutin, tapi tidak pakai min. Lalu 2026 itu 13 karena kan kelipatan dengan 3 gitu. Lalu XY-nya itu dapat dari ini. Sama Y dikali dengan X ya. Lalu X2-nya itu juga sama X pangkat 2 ya. Lalu kita masuk ke cara perhitungannya. Cara perhitungannya itu A sama dengan Y bagi N. Nah, Y-nya itu nih 453.072 dibagi dengan 12. Kenapa 12? Sedangkan di sini 13. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk 2014 hingga 2025 itu 12 tahun. Itu N ya. Nah, jadi A-nya itu hasilnya 37.810. Lalu selanjutnya B sama dengan XY dibagi X2. Hasilnya XY-nya ini min 458.000 dibagi 572, hasilnya min 801. Lalu Y-nya ini rumusnya sama, Y sama dengan A tambah B. Nah, kita pindahkan A-nya didapat dari ini 37.810 ditambah min B-nya ini 801. Kita jumlahkan. Nah, karena 13 ini X-nya ini 2026 kita masukkan. Lalu kita jumlahkan min 801 dibagi dikali dengan 13. Lalu ditambah hasilnya dengan 37.810, hasilnya 2741. Jadi time-least square itu sama dengan time series moment hasilnya ya. Tuh, 2741. Nah, 2741. Lalu jadi untuk tahun 2026 itu salesnya 2741. Nah, jangan lupa juga buat forecasting Mitsubishi Fuso-nya sama juga yang sama ke time series moment. Oke, selanjutnya kita masuk ke average. Average ini itu dibagi 2 untuk tahunnya karena saya itu genap ya. Jadi dibagi 2-nya dari 2014 sampai 2019, lalu lanjut dari 2020 sampai 2025. Berarti kan dibagi dengan 2 itu 6 ya. Jadi untuk semi totalnya ini didapat dari jumlah salesnya, data penjualan. Jadi tambah semua, hasilnya 263.203. Ini juga sama dari 2020 sampai 2025. Nah, karena dari 2014 sampai 2019 itu 6 bagi 2-nya. Lalu kita pindahkan dibagi 6, jadi 263.203 dibagi 6. Berikut juga 190.519 dibagi 6 juga. Nah, hasilnya 43.867, 190.519 dibagi 6 itu 31.753. Untuk X-nya itu sama. Kalau genap itu dimulai dari min 1 kelipatan 3, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. Lalu cara perhitungannya adalah untuk A, rata-rata kelompok 1 itu dapat dari 43.867. Ini. Lalu selanjutnya untuk B-nya itu sama dengan rata-rata kelompok 11 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N sama dengan 31.753 dikurang 43.867 dibagi 6 sama dengan min 12.114 dibagi 6 sama dengan min 2019 sama dengan 2019 ini dibagi dengan 2, hasilnya min 10. Lalu untuk Y-nya itu rumusnya sama, yaitu Y sama dengan A-nya tambah BXA-nya didapat dari ini rata-rata kelompok 1, lalu tambah B-nya ini didapat dari ini min 10. Nah, untuk 13 ini didapat dari ini 2026.
11 kelipatan 3 ya. Terus Y sama dengan 43.867 ditambah min 10 dikali dengan 13, hasilnya min 13.124, hasilnya 30.744. Jadi untuk tahun 2026 average-nya itu 30.744. Selanjutnya kita masuk ke regresi tunggal analisis penjualan. Nah, regresi tunggal analisis penjualan ini itu tahun X-nya sama dengan time series moment. Lalu X2 nya juga sama. Lanjutnya kita masuk ke langsung aja kita masuk ke perhitungannya ya. Untuk rumusnya ini Y X2 dikurang X XY dibagi N X2 dikurang X pangkat 2. Y nya didapat dari sini 453.722. Lalu X2 nya dapat dari sini 506 dikurang 66 ini X nya dikali X Y 2.266.471. Lalu N nya itu 12 dikali dengan X2 506 dikurang dengan 66 X pangkat 2. Terus kita jumlahkan A sama dengan hasilnya 229.553.332 dikurang dengan 149.587.086. Terus hasilnya 12 kali 506 itu 6.072 dikurang dengan 66 pangkat 2 itu 4.356. Jadi hasilnya 79.996.246 dibagi dengan 100.716. Jadi hasilnya untuk A nya ini 46.618. Lalu selanjutnya kita hitung yang bagian B nya. Untuk rumusnya itu ada N XY dikurang dengan XY lalu dibagi dengan X lalu dibagi dengan N X pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2. Ini kita masukkan N nya itu 12 lalu dikali dengan 2.266.471 dikurang dengan 66 dikali 453.722. Lalu kita jumlahkan, lalu B nya ini hasilnya dengan min 1601. Selanjutnya kita hitung Y nya. Y nya rumusnya sama, yaitu A ditambah BX. Nah, A nya ini dapat dari ini 46.618 tambah min 1601 tambah 12. X nya ini 12. Lalu hasilnya 16 min 1601 dikali 12 itu min 19.217. Jadi tambah dengan 46.618 hasilnya 27401. Jadi untuk regresi tunggal analisis penjualan itu hasilnya 27401 untuk tahun 2026. Selanjutnya regresi tunggal biaya promosi. Nah, untuk biaya promosi ini kita langsung saja masuk ke rumusnya. Untuk biaya promosi ini 2026-27041 ini dapat dari regresi tunggal penjualan kita. Nih. Ini dapat dari situ ya. Terus untuk rumusnya itu Y X2 dikurang X XY dibagi dengan N X2 dikurang X pangkat 2. Itu kita masukkan angka-angkanya. Nah, untuk Y nya itu dapat dari sini 461.392 dikali dengan 4.811.701 terus dikurang dengan X nya ini 7.543 dikali dengan ini 286.062.099. Lalu selanjutnya kita jumlahkan. Untuk A nya hasilnya jadi 73.870. Selanjutnya kita hitung bagian B. B nya rumusnya ini N XY dikurang XY terus dibagi dengan N X2 dikurang X pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya. Nah, N nya ini didapat dari 12. N itu selalu ingat N itu 12 ya. Terus dikali dengan 286.062.099 dikurang dengan 7.543 dikali dengan 461.392. Terus kita jumlahkan. Untuk B nya dapatnya itu min 56. Lalu kita masuk ke Y nya. Y nya rumusnya sama, yaitu Y sama dengan A tambah BX.
kita masukkan. Nah, untuk 27041 ini dapat dari sini tahun 2026. A-nya ini kita masukkan 73.870 ditambah dengan min 56. Lalu kita jumlahkan 27.401 dikurang dengan 73.870, hasilnya min 46469. Lalu min 46.469 dibagi dengan min 56, hasilnya 825. Jadi untuk realisasi tunggal biaya promosinya itu 825.